Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Ainur Rohmah, Prodi D3 Keperawatan semester 1 dengan NIM 11500-22059. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sesuai tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Pak Rudi. Pengalaman paling berkesan saya adalah ketika saya menjadi pengurus Pondok Pesantren Modern Raden Paku. Di saat itu saya masih kelas 2 SMA, di mana di saat itu saya dituntut untuk menjadi dewasa. Bukan karena saya dewasa, tapi tuntutanlah yang membuat saya dewasa. Di saat itu saya bertugas menjadi penanggung jawab dalam hal olahraga. Tugas kami sebagai pengurus adalah membantu aparat seperti ustadz-ustadzah dalam mewujudkan visi misi pondok pesantren kita. Hal apa saja yang dapat kita peroleh? Sebenarnya banyak hal berkesan yang saya peroleh, mulai menjadi panitia dari acara formal hingga non formal, menjadi contoh yang baik bagi adik-adik, menjadi orang yang bijaksana, menjadi adil, memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan, menjadi orang yang bisa dipercaya atau uswatun hasanah. Sebenarnya berat menjadi pengurus, namun di situ juga banyak hal yang bisa kita dapatkan, mulai dari pengalaman kecil hingga pengalaman besar. Tantangan saya menjadi pengurus adalah ketika saya tidak disukai oleh adik kelas, ketika kami sebagai pengurus mendapat sindiran, mendapat cemooh, mendapat banyak kritikan, mendapat banyak komen dan lain-lain. Sebenarnya capek menjadi seorang pengurus, capek dalam menjalankan tugas visi misi yang kita tulis, peraturan yang kita tulis, dan namun di saat itu juga banyak hal yang bakal saya dapatkan ketika saya menjalankannya dengan ikhlas. Ketika kita sudah lelah, ketika kita sudah capek, tapi kita dituntut untuk harus berjalan, kita dituntut harus maju, kita dituntut harus menjadi contoh yang baik. Itu adalah hal yang paling sulit ketika saya menjadi pengurus. Selain itu, tantangan kami yaitu di saat itu adalah wali santri. Karena nggak semua orang paham tentang pondok pesantren, nggak semua orang tahu aturan-aturan yang di dalam pondok pesantren. Sampai pada akhirnya terjadi suatu kejadian di mana kami dituntut oleh wali santri hingga dibawa ke jalur hukum. Di saat itu kami yang masih muda, kami yang masih remaja, dengan hal seperti itu membuat kami harus mencoba mencari solusi bagaimana hal itu tidak akan terjadi. Namun pada akhirnya kami mencoba untuk bersabar, kami mencoba untuk berbicara kepada wali santri sampai akhirnya mereka mengerti tentang kita. Di sini cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan memberikan cuplikan video tentang pengurusan saya selama 1 tahun. Ya, semoga ini menjadi hal yang bisa kita pelajari, bisa dapat kalian ambil kesimpulannya, bisa kalian ambil manfaatnya, ya seperti itu. Terima kasih.